Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam juga ke Nivi, ke Pak Indra, dan juga rekan-rekan dari pengurus yang juga mungkin hadir malam ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Hikmat, Muhammad Hikmat Gumilar. Saya penerjemah tersumpah, anggota HPI, juga certified translator untuk juga dari HPI dan juga juru bahasa simultan dan konsekutif. Eh, saya juga penerjemah sumpah dan tadi sudah sampaikan ya saya salah satu pendiri dari PT Indolingua. Di sini juga ada Pak Hari adalah rekanan saya yang kami di PT Indolingua Translocalize. Jadi mungkin nanti kalau tadi Pak Ade mau bagikan linknya saya lupa tadi di presentasinya tidak ada jadi mungkin nanti bisa sekalian. Ya, jadi dalam hari ini kesempatan hari ini saya ingin berbagi kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang pemanfaatan aplikasi kamus ya. Jadi saya rasa saya akan tayangkan presentasi saya. Ya, sekilas di sini yang akan saya bahas memang saya akan penafian dulu nih bahwa saya tidak akan berbagi tidak bukan mengendorse satu produk tertentu, tapi memang nanti kita akan bahas satu aplikasi saja. Saya rasa mungkin di luar ini banyak dan teman-teman mungkin ada juga yang sudah ada beberapa opsi yang ada di internet ya, yang ada di pasar. Ya, saya rasa ini gambaran umum saja ya. Mungkin kita tahu bahwa kamus selalu tidak bisa terpisahkan dari kita sebagai seorang penerjemah. Ya, kita selalu menggunakan kamus untuk sebagai rujukan ya, karena mungkin dalam konteks tertentu kita baca kita tahu artinya, tapi satu kata bisa memiliki berbagai arti dan konteksnya bisa menentukan lain. Dan disinilah sering kali kita menggunakan kamus sebagai sumber rujukan utama. Selain itu untuk informasi mungkin teman-teman juga sudah ingat ada yang disebut Wikipedia seperti Wikipedia dan berbagai informasi yang lain yang ada di internet. Ya, dan ini kenapa kita bilang bahwa kita perlu kamus ya kita bukan kita penerjemah tapi kita tidak tahu semua kata. Ya, jadi makanya kita ada yang bilang translator is not a working dictionary. Jadi kadang-kadang mungkin punya pengalaman ya teman-teman biasanya, wah si A penerjemah tuh. Jadi kalau kata ini apa gitu. Tapi kita kan bukan ya tidak semua kata kita ketahui ya dan kadang-kadang konteksnya apa gitu ya kalau kita penerjemah apa. Karena satu kata bisa berarti banyak. Dan disinilah yang saya katakan tadi bahwa kita perlu kamus sebagai sumber rujukan kita. Selain itu juga kenapa kita perlu kamus karena ya ada fakta menarik ya bahwa ya satu kata itu ditemukan atau dimasukkan ke dalam kamus itu setiap 2 jam. Ya, jadi dalam setiap hari itu ada 12 kata ya baru yang dimasukkan ya ke dalam kamus. Jadi ini mungkin secara umum dalam bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia ya mungkin bisa juga kurang lebih mungkin lebih sedikit atau tidak ada belum tahu tidak ada research-nya tapi ini menunjukkan bahwa dinamika itu bahasa itu terlalu dinamis, selalu berubah seiring dengan perkembangan peradaban atau kebudayaan suatu kebudayaan. Mungkin teman-teman yang generasi baru, termasuk saya juga generasi baru sebenarnya. Ya, jadi Anda bisa membayangkan zaman dulu penerjemah tahun 60, 70 belum ada komputer ya. Satu-satunya sumber mereka itu kan buku keterjemah kamus dan biasanya tuh seperti ini punya buku tuh bertumpuk di mejanya. Kalau sekarang di meja kita mungkin hanya komputer, tapi zaman dahulu mungkin disebut efisien atau tidak saya tidak tahu setiap orang karena itu adalah art, setiap orang punya seni masing-masing untuk menerjemahkan. Artinya Anda bisa bayangkan bahwa sekamar seorang penerjemah itu penuh dengan buku-buku, penuh dengan buku rujukan dan seiring dengan perkembangan ya internet hadir, komputer hadir, kemudian semua sumber itu sekarang ada di depan komputer kita, di telapak tangan kita, di mana kita semua bisa memperoleh informasi dan menjadi uh, lebih mudah ya. Anda bayangkan bahwa mungkin dulu tidak mungkin untuk jadi pekerja mobile karena kamusnya harus dibawa kemana-mana. Saya dulu waktu ujian penerjemah sumpah tahun 2007 tuh bawa ke UI itu bawa satu koper isinya kamus semua. Anda bayangkan. Dan sekarang sekarang mungkin lebih mudah Pak komputer ya walaupun tidak bisa akses ke kamus tapi ya seperti itu keadaannya. Dan akibatnya kita sekarang kalau kerja ya karena
menggunakan internet, komputer, itu, mungkin komputer kita kurang lebih rekan-rekan seperti ini ya, ketika kita kerja itu, di meja kita itu banyak sekali tab yang terbuka seperti ini. Kita menggunakan lebih dari satu tab ya, mungkin untuk mencari informasi. Dan ini tentu saja harus, komputer, seiring dengan perkembangan semakin bagus, semakin cepat. Tapi, satu hal yang mungkin seorang, pengalaman saya sebagai selama ini adalah bahwa komputer kita paling tidak harus, satu prosesornya terbaru tentunya minimal i5, memori di atas, 4 giga lah ya. Itu yang paling baru, 8 atau di atas 8 itu jauh lebih bagus lagi. Karena apa? Karena kita selalu, banyak menggunakan aplikasi kerja kita benar-benar multitasking. Kalau yang kerjakan di Word, kemudian sekarang ada aplikasi-aplikasi, CAT tools yang berbasis web, eee, meja atau tempat kita kerja itu banyak seperti ini, kurang lebih, gambarannya kita selalu membuka banyak tab. Dan, di sinilah seiring dengan itu juga banyak juga kamus-kamus yang perangkat pengguna kamus yang tersedia di pasar. Yang umum itu banyak mungkin Anda lihat di sini Collins atau juga kamus-kamus, lainnya seperti Oxford, Collins, Merriam-Webster, Oxford itu semuanya mereka punya aplikasinya masing-masing. Sekarang mungkin banyak lebih ke mobile, tapi untuk aplikasi di PC itu juga mereka punya aplikasi berbasis PC. Kalau teman-teman misalnya pergi ke tukang jual CD suka ada tuh ya, berbagai kamus yang berbasis CD yang, juga sekarang semuanya tapi berbasis web karena kenapa? Karena ya itu tadi setiap hari kata-kata berkembang dan terus bertambah. Dan, di sini, dari pengalaman saya selama ini menggunakan kamus online itu, saya pernah menggunakan ada Babylon. Ini Babylon adalah salah satu pionir yang mereka kurang lebih seperti ini, mereka ada beberapa berupa aplikasi, ada beberapa tab dan, memiliki, seperti browser juga, mini browser di mana ada link dan juga ada berbagai opsi untuk, melihat, atau, misalnya ke Thesaurus dan lain-lain. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah World Web, ya, di mana, ini adalah aplikasi yang, saya gunakan dan saya akan coba demokan hari ini. Ini adalah salah satu yang menurut saya ya termasuk salah satu yang terbaik. Sekali lagi ini bukan sebagai endorser, jadi, hanya berbagi dan saya ini bisa teman-teman manfaatkan. Anda nanti setelah ini bisa mengunduh, kalau belum sempat silakan difoto ininya, linknya di, QR code-nya. Ya jadi, ini adalah perangkat World Web ini adalah, satu aplikasi kamus di mana kita bisa mencari kata-kata atau mencari rujukan. Jadi, dengan sekali klik ya, jadi kita dengan di layar kita, kita menemukan satu kata yang ingin kita ketahui hanya dengan, kontrol klik pada kata yang ingin kita cari, maka dia akan langsung membuka, kamusnya. Dan aplikasi ini ada versinya gratis, ya, tapi mereka, hanya berupa, basic saja ya, jadi hanya, mungkin definisinya dan tidak ada, eee, tambahan lainnya. Ini gratis, kemudian juga ada versi Pro-nya, ya, dan, dia ya perbedaannya dalam versi Pro-nya sebenarnya, ada beberapa dan ini saya rasa sebagai penerjemah maupun pemula ataupun yang sudah, sering, menggunakan, atau sudah, senior lah ya atau yang sudah sering, menerjemahkan bisa memakai berbagai opsi. Jadi opsi yang ada yang Pro ini biayanya per tahun itu sekitar 250.000 ya, bulanannya sekitar 20.000 ya, sehari mungkin sekitar berapa tuh, Dek? 100 perak ya, dan di sini dia punya, aplikasinya bisa melihat, ya ada, fitur-fiturnya, ada bisa pengucapan dan kita bisa memasukkan kamus, manual custom khusus yang kita buat. Kemudian juga bagi yang suka main, kata teka-teki silang atau yang suka, ini bisa mencari juga anagram dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang pro, yang tambahannya dengan bundle ini biasanya ada kamusnya. Jadi kita tahu bahwa ada, eee, tambahannya jadi, di sini ada tambahannya jadi dia tidak lagi dasar saja seperti yang ada di sini. Jadi kamus yang dibuat yang dimiliki oleh Web Pro sendiri, tapi dia ada tambahan daftar kata-katanya, jadi lebih luas lagi.
Nah, untuk versi Pro dengan bundle ini kemudian kita juga dan yang paling tinggi ini di sini 66.000 per bulan itu kita bisa membeli kamus-kamus lain yang mungkin kita sesuaikan dari Oxford, Collins, kemudian Chambers, Thesaurus dan lain-lainnya. Nah, jadi dalam aplikasi ini kita ada 3 ya, jadi sumber yang kita bisa gunakan. Jadi intinya semua di satu aplikasi. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan browser untuk atau peramban kita untuk mencari definisi karena tidak lagi jadi seperti tadi banyak browser yang terbuka kita bisa gunakan di situ. Ada komus dari World Web-nya sendiri ini yang standarnya add-on yang tadi kita bisa beli ya mana mau yang terserah mau pakai Oxford, Collins dan lain-lain ini dibeli dan nanti dikasih link dan kita bisa tambahan instalasinya tinggal ditambahkan dari aplikasi yang kita tadi. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan kamus pribadi kita. Mungkin teman-teman yang selama ini punya kamus pribadi karena saya penerjemah kedokteran, saya punya daftar kata-kata sendiri yang saya pernah buat dan sering saya pakai. Mungkin sumbernya bisa berupa tabel Excel, atau mungkin kepean yang mungkin dalam kertas atau beberapa buku atau hal-hal yang lain kita bisa buat kamu sendiri. Jadi nanti selain dari ketika satu kata itu masuk ke dalam kamus kita versi kita kita bisa pakai. Jadi nanti kita intinya bisa menggunakan glosarium pribadi. Kemudian juga website. Jadi kalau website misalnya kita tahu bahwa ada situs-situs berbasis web seperti kayak KBBI, kemudian Thesaurus, Prozzi misalnya. Itu bisa kita gunakan dan kita bisa hanya dengan sekali klik semua sumber informasi dari berbagai situs itu kita bisa cari, bisa dapatkan. Jadi ada 3 ini ya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi tampilan sekilasnya di sini, nanti habis ini kita demo dan nanti teman-teman setelah ini 1 jam bisa langsung download dan coba sendiri. Jadi contoh tampilannya seperti ini, jadi seperti biasa kita bisa ngetik kata yang ingin kita cari. Untuk kamus yang basic tadi yang paling rendah, yang kalau yang gratis itu hanya keluarnya di sini aja Word Web-nya saja dan katanya tidak luas seperti ini. Jadi kalau ada satu kata artinya kemudian hanya singkat saja. Ini saya tangkapan layar dari yang saya punya. Nanti kita lihat juga. Itu saya install ada yang berbayar dari Chambers. Kemudian ada Chemtiles. Ini Thesaurus untuk bahasa Inggris. Kemudian ada Wikipedia. Kemudian ada Wiktionary ya. Kemudian juga ada ini versi World Web Online-nya. Sebenarnya sama dengan. Jadi bedanya adalah World Web yang di sini ini lebih yang paling kiri ini adalah luring ya, jadi offline, jadi berupa di komputer kita. Sementara ini online, ini berbasis web. Kemudian saya juga ada KBBI ya, jadi kita bisa mencari juga di KBBI. Kemudian saya juga sering menggunakan kamus ini berbasis web collocation. Jadi kalau misalnya untuk bahasa Inggris terutama apa sih kata yang sering biasa dipakai dengan suatu kata. Kemudian ini saya sering menggunakan collocation. Kemudian juga Prozzi dan ini juga sangat bermanfaat. Di Prozzi itu ada fitur tanya jawab kalau kita nggak ngerti atau kita ingin ragu, kita pengen ada tanya jawab dan di Prozzi itu selalu sangat berguna. Jadi saya pakai juga Prozzi. Kemudian yang juga sering kita pakai juga mungkin Google Translate nih yang sekarang kita pakai karena kadang-kadang untuk mencari untuk kamus juga Google Translate juga bisa ya untuk satu kata, 2 kata mereka juga punya. Kemudian juga ada websitenya Thesaurus Indonesia yang juga sering kita pakai untuk terutama teman-teman yang juga sering nulis atau mungkin penerjemah novel atau lain ya pengen mencari ide-ide kata lain selain satu kata misalnya pergi atau apa atau kata-kata lain yang serupa kita bisa pakai Thesaurus Indonesia ini di berbasis web. Ini juga online. Kemudian ada Ludwig. Jadi Ludwig ini kurang lebih juga seperti kamus tapi dia lebih lihat dalam bentuk konteksnya. Jadi dalam satu kalimat kita sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya. Apakah kata-kata yang saya cari ini merupakan ungkapan yang umum dipakai dalam bahasa Inggris? Di Ludwig akan juga bisa bantu untuk memberi kita gambaran tentang atau mencari ide kira-kira kalau saya pengen menerjemahkan apakah ini sudah sefasih atau selancar orang penutur aslinya misalnya Ludwig akan membantu. Dia juga ada versinya dan ini mungkin nanti one whole different session kalau memang ada kesempatan lagi nanti kita bisa berbagi lagi. Dan juga yang berikutnya adalah Google Search dan Google Search juga ini adalah
satu bisa pembahasannya juga bisa panjang karena Google punya kita perlu metode-metode pencarian tertentu supaya pencarian kita lebih efektif. Kurang lebih ini contoh tampilannya dan ya sekarang saya akan tayangkan demonya, cara penggunaannya. Ya, jadi bagaimana kita nanti menggunakan kamusnya, kemudian kalau yang bagaimana mengimpor dari Excel dan Word atau Excel lah ya, untuk membuat kamus sendiri kalau Anda punya kamus versi sendiri. Kemudian juga nanti kita nambahkan tab dari situs web tertentu. Jadi kalau teman-teman nanti tolong masukannya, kalau ada yang mau dimasukin kita ke dalam kamus kita, ada web tertentu yang sering pakai rujukan mungkin atau dari bahasa lain selain bahasa Inggris, pasangan bahasanya mungkin kita akan tambahkan di situ. Oke, saya akan pindahkan saya akan tekan dulu. Sejauh ini ada pertanyaan sembari menunggu? Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung Ya. bertanya. Dari Bu Siti Hajar ada nih Pak. Oh ya, sebentar. Tampilan tadi dari Web Pro sampai ke Google Search itu ada di Web Pro atau? Ya, setahu saya ya itu dari web. Oke. Saya harus cek lagi. Setahu saya sih itu yang basic pun ada kayaknya Bu, bisa ya. Nanti mungkin bisa dicek dulu. Jadi jangan beli dulu. Nanti setelah ini bisa dipastikan. Tapi kalaupun kalaupun memang gratis pun sama nanti saya akan gunakan. Jadi bisa manfaatkan informasinya. Jadi maksudnya prosedur penambahannya sama ya. Jadi misalnya kita lihat kita sedang ini contohnya website. Jadi satu kata kita lihat di Nah, showdown ini bingung misalnya ya. Kita mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kalau pakai ini gimana, Dek? Biar ada ininya ya. Kursornya ada kelihatan. Ya intinya di sini kita ada kata namanya showdown. Jadi kalau mudah-mudahan teman-teman semua pakai PC jangan kelihatan ya. Kalau ini showdown, kita tinggal di keyboard kita klik kontrol, kemudian klik kanan pada mouse, Ini showdown. udah, maaf Pak, ini udah mulai share ya? Belum kelihatan Oh, ya belum layarnya. kelihatan ya? Ah, Oh, ah. sorry. Oh, ini masih yang sama. Oke. Oke, sebentar. Oke, jadi ya, jadi misalnya kita lagi ini jadi intinya adalah di mana di aplikasi apapun yang sedang kita buka, sepanjang ada tulisan, ada kata. Jadi aplikasi ini akan kalau kita lihat di sini website ini teks ya, kita bisa highlight itu berarti teks. Tapi yang non teks pun, misalnya dari Anda buka PDF misalnya atau grafik pun yang berupa gambar JPG. Sepanjang memang katanya jelas, tidak pecah dan lain sebagainya, itu bisa juga dicari langsung. Jadi misalnya ini satu kata showdown, kita ingin tahu apa, kita klik kontrol lalu klik kanan, ya dia langsung keluar dan ini tentu saja kita sedang online dan dia akan langsung mencari. Ini kebetulan lagi agak lambat. Jadi dengan kontrol plus klik, maka kata itu akan kita lihat definisinya. Ini saya perbesar saja. Ya, jadi ini sekarang saya ada di Ludwig, jadi kita lihat dulu yang paling kiri. Nah, seperti ini ya. Jadi oke, showdown ya definisinya. Kemudian di paling sini ada huruf sebentar, ini biar keluar suaranya. Pakai apa ini, Dek? Di Sharing. sharing audio gitu. Oh, dia advance ya. Ah, ah. Sharing audionya. Oke, sebentar. Audionya di mana ya? Kalau enggak, coba sharing dari awal, terus pas Oh, saya ulangi pilih lagi ya. screen, terus pilih End dulu screen ya. nanti ada tulisannya di Oke. ada checkboxnya. Oh iya, oke. Jadi juga untuk pengucapannya, jadi nanti kalau kita install pertama kali tidak ada, kalau Anda ingin masuk audio juga, tinggal download aja, tinggal otomatis. Jadi pengucapannya ya, Showdown. kedengeran ya? Showdown. Ya seperti itu. Kemudian, nah jadi ini dari satu tab ini yang basicnya dari Word Web dia akan tampilkan seperti itu. Di bawah ada definisi yang terdekatnya, sinonimnya, tipenya apa, di disagreement. Kemudian dari ini salah satu kamus yang saya beli dari Chambers.
Ya, dia punya definisinya juga seperti ini, lebih jelas lagi, lebih panjang, apa bentuk kata-katanya, kata benda, dan lain sebagainya. Ini dari yang kita bayar. Jadi kalau berbayar nanti kita download satu kamus lagi, ukurannya beragam, itu bisa, tapi tidak begitu besar. Kemudian juga thesaurus ya, ini satu lagi yang tabnya showdown, yang kata-kata lain yang kalau yang suka nerjemahin ke Inggris pengen mencari ide-ide tambahan kata lain, showdown itu apa, confrontation seperti itu. Kemudian juga Wikipedia, yes. Kemudian ya Wikipedia, dan ini versi online dari World Web-nya juga akan keluar. Dan ya yang lain ini mungkin kita sekarang kalau KBBI kita cari yang bahasa Indonesia ya. Misalnya kita buka di ini, kelihatan nggak ada pindah ininya? Kelihatan, Detik News. Oke, detik ya. Hmm. Misalnya kita ya klik bunuh, kontrol lalu klik, kita lihat di KBBI. Ya. Ya, ini kita tambahkan sendiri ya. Jadi nanti tambahannya itu kita bunuh ya, keluar seperti ini. Kemudian kalau kita thesaurus apakah lain seperti itu. Bunuh tendangan bebas ya. Jadi sini kita bisa, dan dari sini kita juga sama ya, dari dalam ininya pun kita bisa pakai tendangan itu apa. Ya. Oke, nah ini juga di Google Translate. Nah, kita bisa langsung tendangan ya dari Indonesia ke Inggris. Kemudian oke, Ludwig ini masih bahasa Inggris, tidak ada, dan kalaupun Google Search secara standar ya akan seperti ini. Kemudian oke, itu lalu kalau kita mau masukin kamus sendiri seperti apa. Jadi di sini kita lihat jadi kurang lebih tampilannya seperti ini, saya full saja. Nah, di sini ada fitur di salah satu tabnya itu edit custom worldwide database. Nah, kita bisa import file. Di sini ada dua jenis, custom glossary sama custom database entries. Ini bentuknya kita bisa import dari text file, kemudian itu kita isinya cuma kata, misalnya definisi dalam bahasa sumbernya, misalnya pergi sama dengan go, kurang lebih seperti itu. Jadi kita buat di file sendiri yang intinya kamus, kemudian itu di-save dalam bentuk teks, nanti diimpor. Kemudian atau juga dalam yang sudah punya Excel, untuk Excel ini kita harus, dia bisa diimportnya dalam bentuk CSV. Jadi kalau teman-teman yang punya Excel, misalnya ini saya kasih contoh, ada file yang sudah saya siapkan. Sebentar. Ya, jadi Excelnya kita buka, lalu di save as sebagai CSV atau comma separated values file. Intinya filenya itu dibagi di bentuk format CSV itu biasanya dipisahkan dengan setiap bidang dengan koma. Jadi misalnya seperti ini, kita buat 3 kolom saja, ya. Kita masukin jenis katanya, misalnya kata-katanya dalam bahasa sumbernya, bahasa aslinya. Kemudian kita save as, kita pilih. Lalu di sini kita pilih jenisnya. Apa CSV ada di sini. CSV lain ada juga, tapi ini yang umumnya adalah yang ini. Ini adalah jenis format fontnya aja sama teks. Lalu kita simpan misalnya. Nah, lalu kita kembali ke di World Web. Kita tinggal oke, custom database entries. Kita tinggal import, kita pilih file yang tadi sudah kita pakai tadi, kamus tadi. Open. Oh, oke, ini tadi kita masih buka. Ini harus ditutup dulu. Mudah-mudahan nggak tahu cepat, tapi nanti kurang lebih seperti itu. Oke. Kita kembali lagi, edit, custom, import from file, custom database entries. Ya, kita klik. Nah, ini tergantung filenya Anda banyak atau tidak, nanti akan lama tidaknya.
Nah, lalu ya misalnya tadi kita sudah oke. Di import ini seperti ini. Nanti kita klik next, pilih koma, biasanya dengan koma titik semikolon. Jadi memisahkannya seperti apa? Oke, maaf ini tadi bukan dari ini ya. Oke. Join. Nah, jadi ketika hasilnya adalah ketika kata yang kamus kita tadi sudah pakai, maka dia akan masuk, definisinya akan keluar di sini. Ini kayaknya prosesnya belum selesai. Tapi intinya adalah kalau kamus kita itu akan muncul di tab-nya World Web dan ada di paling atas. Dan itu definisi dari kamus kita akan ditampilkan di sini. Itu untuk glosari manual. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi penggunaannya, kemudian yang kedua memasukkan glosari kita sendiri, dan yang terakhir misalnya kita akan memasukkan dari Prozee misalnya. Nah, jadi setiap website itu punya perintahnya sendiri. Jadi kalau kita misalnya lihat kalau di Google, saya lihatin di Google seperti ini. Kalau kita cari sakit, oke. Dari kita lihat dari atas ini perintahnya itu seperti ini ya. Sebenarnya perintahnya itu hanya sampai sini saja. Jadi HTTPS Google search, kata kuncinya adalah sakit. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Yang lainnya ini biasanya hanya untuk rujukan saja. Jadi misalnya orang ini nyarinya ada pakai Chrome dan lain sebagainya. Jadi, nah ini yang akan kita pakai nanti, ini di copy paste. Kemudian kalau kita mau tambahkan situs web sendiri, di sini ada option dictionary tabs. Nah, di sini adalah kelihatan tab-tab dari yang sudah kita punya, sudah pasang, Chambers. Chambers ini yang tadi versi beli, kalau beli nanti ada di sini. Di sini juga ada opsinya beli. Dan ini web references yang kita punya masing-masing. Jadi kita punya situs web rujukan sendiri, kita bisa tambahkan. Nah, di sini kita akan klik new. Ya, kita kasih nama, misalnya ini Google Define atau ya misalnya atau Google ya. Jadi kemudian HTTP linknya itu kita tulis tadi kita sudah kalau kita copy paste kembali lagi ke ini tadi ya, copy. Nah ya di sini kita yang dicari adalah sakit, supaya kita nanti sesuai dengan yang Google mencari kata yang kita cari, sakitnya kita ganti dengan disebut placeholder ya. Di sini adalah kodenya persen sama S. Jadi jadi nanti setiap kata apapun yang kita klik yang ingin ketahui, maka dia nanti akan diisi di dalam placeholder ini. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah ada tambahan. Nah, yang ini tambahan baru lagi. Namanya Google juga. Jadi kalau kita klik join misalnya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada tab baru. Ada yang mau ngasih link mungkin apa yang mau dicoba? Silakan kalau yang punya ditulis di chat situs web apa yang selain ada di sini yang mungkin bisa kita coba di sini tambahkan biar lebih relevan mungkin. Ada lagi selain ini website apa? Untuk Prozee ya, ini saya menunjukin sambil menunggu. Nah, untuk Prozee ini biasanya saya kalau nyari di Prozee ini seperti ini, satu kata, kemudian saya ketik Prozee lalu Indonesian, maka semua pertanyaan yang mengandung kata itu yang sudah pernah akan ditanyakan di Prozee dan berasal dari bahasa Indonesia akan muncul. Jadi kita nambahkan saja Prozee, join Prozee Indonesia. Jadi kalau di Google-nya tuh seperti ini ya. Kalau kita di Google kita nyari misalnya apa tadi misalnya kita mau cari perdata Prozee kemudian Indonesian. Maka dari Prozee dari hasil Google itu akan mencarikan semua kata perdata
ya, yang pernah ditanyakan yang mengandung kata perdata yang adanya di situs webnya Prozzi dan itu Indonesian. Jadi kita bisa lihat di sini. Baru kita bisa klik lagi dan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini di sebelah kiri atas ini perintah pencarian supaya Google nyari itu adalah google.com/search tanda tanya query-nya apa perdata plus Prozzi plus Indonesian. Nah, ini akan kita pakai dalam misalnya yang dipakai tadi di World Web tadi. Ya, ini saya sudah pakai di sini. Jadi kita coba mungkin kita akan kita lihat aja perintahnya seperti apa. Nah, ini ya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi HTTPS Google search-nya ini kita ganti dengan tadi %s plus Prozzi plus Indonesian. Jadi kita bisa mengubah sesuai kebutuhan kita lah. Jadi apa misalnya kalau teman-teman bahasa Prancis tinggal ganti jadi Indonesian jadi Prancis. Kalau Prozzi-nya bisa diganti di situs web apa misalnya teman-teman Jakarta Post lah ya. Kalau misalnya sekarang Jakarta Post kita sering cari di Jakarta Post tuh juga rujukan yang banyak sekali kalau sering di kita mungkin kita PSSI Prozzi Jakarta Post. Ini Jakarta Post PSSI pakai apa sih kepanjangannya bahasa Inggrisnya? Ya, nah kita bisa lihat nih Soccer Association of Indonesia misalnya. Oke. Nah ini kita lihat di kiri atasnya google.com/search tanda tanya Q PSSI plus Prozzi plus Jakarta Post. Nah ini kalau kita mau tambahkan di aplikasi kamus kita, ini kita tinggal lagi option, dictionary tabs, new, nah, reference name-nya Jakarta Post. Nah, website yang tadi kita copy di sini. Nah, ini kita ganti ya. PSSI ini kan yang kita cari tadi. Tapi kalau kita mau cari yang lain, kita temukan tiba-tiba apa misalnya. Jadi ini kita harus ganti dengan placeholder-nya %s. Prozzi-nya kita ganti ya. Jakarta Plus, Jakarta Post atau ya Jakarta Post ya. Jakarta Plus Post. Oke. Sehingga misalnya kalau kita menemukan kata seperti misalnya kalau kita mau mencari kepanjang Persatuan Buruh Indonesia atau Sekretariat Negara misalnya ya. Jadi nanti di dalam tab Jakarta Post kita ini akan dicarikan kalau Sekretariat Negara itu pakai apa ya. Di sini paling tidak situs webnya akan terkait. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan berbagai situs web sesuai dengan pencariannya. Nah, untuk Ludwig ini lebih ke kalau kita ingin konteksnya di dalam satu kalimat misalnya ya. Jadi mereka akan kasih contoh kata itu digunakan seperti apa. Jadi Ludwig.guru ini adalah situs web juga ada versi berbayarnya. Jadi dia akan memberikan konteks. Ini mungkin karena konteksnya Sekretariat Negara. Kita cari yang lain misalnya New Dawn. Dalam kalimat New Dawn itu dipakainya seperti apa gitu. Sehingga kita bisa punya ide gitu. Kalau mungkin biasanya kalau oke. Ini karena gratis, dia hanya membatasi kalau kita nggak login itu hanya beberapa kata. Tapi nanti teman-teman ini kurang lebih seperti ini ya. Akan tampilannya seperti itu. Jadi satu kali kata itu dalam berbagai konteks apa yang pernah dibuat atau yang ada di situs web. Kurang lebih seperti Google juga, tapi dia lebih kontekstual dan lebih banyak contoh-contohnya. Ini untuk mencari ide-ide supaya mungkin ketika menerjemahkan teman-teman ke bahasa Inggris misalnya kalau yang suka menerjemahkan mungkin tesis dan sebagainya mungkin kadang-kadang di aslinya untuk monoton kata-katanya berulang-ulang kemudian kita pengen cari ide ya di sini juga salah satu contohnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi seperti itu. Jadi kita hanya tinggal ngeklik aja sekali ya. Kemudian kontrol klik di mana saja mau di PDF pun bisa kita langsung nyari. Di WordPress seamlessly apa ya chamber seperti ini. Kemudian Wikipedia. Ini sudah ada beberapa rekan-rekan yang memberikan contoh situs juga Pak untuk dicoba. Oh ada ya, oke, boleh. Mana ini?
Oke. Bingung saya. Bisa hover ke atas saja nanti muncul toolbar-nya, nanti bisa Ini ya. ya harusnya bisa diklik yang bagian chatnya. Di chat ya. Di chat. Oh, oke. Oke, chat ya. Oke, di atas ini. Ya, oke, misalnya the land oke. Oh, betul. Oke, law dictionary ya. Oke, saya copy. Misalnya kita lihat dulu ya. Pertama-tama kita buka dulu di Google seperti apa law dictionary. Oh, dictionary. Ya. Oke, di sini masukin terms-nya all words, only words, ya phrase. Ah, nah, ya, jadi di World Web ini juga kita bisa frase. Jadi dia akan mencari, kalau kita ngeklik misalnya itu akan bantu juga. Ya, misalnya legal term, jika ini memang biasanya umumnya kata ini dua ini, walaupun kita ngeklik term, dia akan mencarinya dua kata ini biasanya. Ya, oke. Jadi dalam hal ini berarti legal term bukan satu pasangan yang umum. Jadi kalau misalnya tadi dictionary law kita mungkin masukkan misalnya Suppeona. Ya, look it up. Nah, lihat di sini paling kiri. Jadi perintahnya itu adalah katanya itu seperti ini. Lalu ini yang kita copy. Oh, tapi ini tidak ada ya artinya, sorry. Ini ke di definisinya atau apa misalnya. Oke. Civil ya, berarti ini yang kita copy ke aplikasi kita. Jadi kita di Word Web-nya tinggal options, dictionary tabs, new, tadi apa namanya? Dictionary law ya. Nah, kasih nama aja. Nah, kita paste di URL-nya, kemudian yang kita ganti tadi civil ya. Nah, ini civilnya yang kita ganti dengan perintahnya tadi, persen sama s placeholder-nya. Oke, nah nanti kita sudah ada tambahan di kamus kita. Nah, dictionary law sudah ada di sini. Jadi kalau kita misalnya, oke, proposition. Oke, ini kadang-kadang juga memang seperti ini kalau katanya tidak jelas ya. Jadi, nah di dalam dictionary law, ini ada tab-nya. Oh, belum ada dimasuk di sini. Oke. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalaupun memang nggak ada katanya, dia nggak ada aja. Karena ini yang kita cari. Nanti kalau mau cari definition lagi, perintah di atasnya ini pasti akan beda lagi. Dan itu yang kita cari, yang kita masukin kalau di definition-nya. Look it up. Ya. Nah, seperti ini. Ini yang kita cari, nanti supaya nanya yang kita ganti misalnya. Ini mungkin bukan aneh ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Tadi apa lagi? Ada reverso. Oh, Supoena ya, salah Mas Budi. Ya, mungkin salah ketik. Jadi kalau karena kita nyarinya kalau kita ini di yang sudah ada teks, kita nggak mungkin salah ketik ya. Jadi sini ya, di sini definisinya. Jadi ini, nah jadi di tab ini akan keluar seperti itu. Ya, ini definisinya. Subpena still commonly, oke. Kemudian tadi ada lagi edukalingo. Oke, kita lihat kalau edukalingo seperti apa. Oke, atau mungkin yang paling umum, mungkin teman-teman yang suka nerjemahin film, ada Urban Dictionary ya, ada Urban Dictionary. Nah, kita search aja dulu kata-katanya apa, misalnya zebra. Salah. Nah,
Oke, nah di sini kalau dari sini Educalingo, EN, Dictionary, EN, Zebra. Jadi kalau di sini kita copy, kemudian di tab kita ini, kita tambahkan lagi option, new, Educalingo ya, Educalingo, apa tadi? Ya, kita copy paste. Nah, zebranya ini kita ganti dengan ini nih, placeholdernya, persen dan S. Mudah-mudahan nggak salah ya. Oke. Persen S. Oke, tambah. Ya ini jumlahnya memang tidak terbatas, tapi ya sesuaikan juga dengan ini ya, dengan memori kita karena yang lain pun karena kita walaupun nyari ini yang nggak relevan, misalnya KBBI pun akan nyari kata itu karena memang nggak ada dia akan error ya, tidak ada misalnya KBBI-nya. Jadi kalau kita ngerjain teks bahasa Indonesia ya kita cari di tab yang relevan aja. Kalau yang istilah aku, nah seperti ini tadi misalnya curious. Nah, ini lalu definisinya di Educalingo akan keluar seperti ini. Educalingo Dictionary, ya. Etimologi, Institute of Origin of Words, ya. Ini. Seperti itu, ada lagi yang lain? Ada pertanyaan, bisa saya bacakan, Pak? Pertanyaan? Ya, boleh, silakan. Ini dari Ibu Esi. Kalau memakai situs Ludwig, apakah harus sign up dulu atau bisa langsung mencari kata atau kalimatnya? Nah, betul. Jadi gini masalahnya kalau kita pakai Ludwig, kalau Ibu harus mendaftar memang. Cuman di sini kemarin saya loginnya itu akun saya masuknya pakai Google, Bu. Kalau saya pakai Google, si Google ini sekarang makin aman, Bu. Jadi kalau di sini dia si World Web Pro ini dianggap browser yang belum standarnya Google gitu, nggak aman karena mereka kan sangat ini. Jadi kalau saya pakai ini dia nggak akan masuk, Bu. Jadi mungkin kalau mau pakai Ludwig, daftarnya jangan pakai Google. Jadi daftar seperti biasa aja password. Jadi ketika kalau tadi kan kehabisan ya saya kan kehabisan kalau karena nggak login. Dia cuma ngasih 4-5 kali search gratis. Tapi setelah itu dia hanya dia bilang minta harus login. Jadi ketika login aja pakainya, tapi jangan pakai kalau udah buat sebenarnya kalau yang belum pernah buat loginnya buatlah akun yang pakai masukin password sendiri yang Anda ingat. Jadi ketika diminta itu ketika ini gampang masuknya dan jadi nggak akan kehabisan 5 kali tadi. Tentu saja kalau udah punya akun premium bayar ya tinggal sama juga harus kalau bisa daftarnya jangan pakai Google, jadi pakai password biasa aja kita simpan di tempat atau di aplikasi penyimpanan password kita. Betul Bu, seperti itu. Jadi nanti kalau diminta habis disuruh login aja, tapi itu tadi kalau yang belum punya akunnya tolong buat ini aja daftarnya seperti biasa, jangan pakai Google atau pakai Facebook atau yang lainnya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Kusyanto. Untuk Yep. beli World Web lewat agen atau lewat mana, Pak? Di situ Pak langsung dia ada sekarang kan opsinya banyak, pakai PayPal, pakai kartu kredit, debit, mungkin kita buka aja ya. Kemudian mungkin sekalian menyambung, apa beda yang World Web yang free dan pro? Yang free itu hanya definisi dasarnya saja. Tadi saya sudah mungkin sekilas saja ya. Nah seperti ini perbedaannya Pak. Dia tidak bisa pronunciation-nya terbatas, jumlahnya kalau pro lebih banyak, kurang lebih ini ya. Katanya lebih juga kita bisa menambahkan kata baru yang tadi masukin katanya definisi kita punya sendiri ya. Bisa membuat kamus tambahan kalau Pak Kusnandi punya kamus sendiri Pak, Bapak bisa masukkan yang tadi Excel yang tadi contohnya saya. Kemudian juga ya pokoknya dicoba aja dulu Pak free versionnya. Saya tadi pertanyaan yang pertama boleh nggak yang ditambah penambahan website ini di versi gratis? Saya terus terang belum coba karena memang sudah punya duluan yang pro-nya. Tapi intinya sih prosedurnya jika pun boleh pun gratis sama juga proses penambahannya. Kemudian juga
dia lebih definisi basicnya itu benar-benar basic Pak. Jadi hanya satu definisi, katanya tidak bisa dikembangkan lagi gitu ininya apa pertanyaannya atau ininya definisinya. Jadi hanya very basic gitu. Kemudian juga ya kalau kita punya artinya mungkin kalau merasa cukup memang tidak ini aja ya. Jadi saya rasa mungkin yang paling mungkin adalah yang bayar yang paling dasar, yang pro itu 24 ribuan per bulan itu bedanya seperti itu. Kemudian ya apalagi itu aja sih pembayarannya ada berbagai opsi sih sebenarnya, nanti bisa dilihat aja di sini mungkin ada berbagai opsi, ada PayPal dan lain sebagainya biasanya. Nah ini jadi perbedaannya. Kalau kamus-kamus tambahannya ya ini ada beberapa kamus kita beli sekaligus, ada tambahannya lagi. Apalagi ya sekarang itu ada lagi mungkin bahasa Rusia. Oke, ini pertanyaan siapa nih? Pak Kander, Pak Kander. Ya betul Pak. Jadi kalau bahasa Rusia, untuk bahasa Rusia Indonesia, nah saya belum tahu nih kalau yang Rusia Indonesia. Tapi kalau sementara ini kalau Bapak punya mengumpulkan atau biasanya gini Pak, kalau saya ini tips ini aja ya. Kalau nanti search dulu di Google kamus Rusia Indonesia PDF misalnya. Kalau Bapak udah punya PDF-nya, nanti Bapak convert bisa di-convert ke tadi teks itu Excel. Ini agak extra effort memang. Diimport Bapak bisa punya kamus sendiri gitu. Tapi itu yang biasanya ini ya. Nah, yang saya lakukan kalau nemu kamus-kamus yang ini. Jadi kita bisa buat kamus sendiri yang memang kalau webnya belum ada ataupun jika sudah ada tapi berupa buku tapi hanya ada PDF-nya aja, tapi itu extra effort banget sih biasanya. Tapi kalau kita kayak search ya tadi mungkin kita coba aja sekarang nih kamus Rusia Indonesia PDF atau Excel atau mau gampang sih Excel ya. Nah ini kan ada nih di Akademia. Nah ini mungkin ini kalau nggak salah di download dulu ya. Kemudian bentuknya seperti apa? Kalau simple hanya 3 kolom tadi, gampang kita konversi ke teks dulu, import di Word, import di Excel, kita buat kamus yang tadi 3 kolom itu import deh ke Word Web. Nah ini bentuknya kayaknya scan nih Pak. Nah kalau sekarang kalau memang kualitasnya bagus, kita bisa pakai converter teks dari PDF ke teks dulu, baru nanti di konversi dan kita buat kamus sendiri. Tapi kalau sudah ada webnya, biasanya suka ada beberapa situs yang saya nggak tahu mungkin ada yang tidak ada melanggar atau tidak. Tapi kalau kamus Rusia Indonesia web, tapi yang paling gampang sih sekarang Pak, ya tadi saya buat kamus Google ini Pak, yang khusus tadi type Google Translate ini Pak. Jadi kalau Bapak ketemu kata Rusia, ya ini mungkin misalnya Indonesia to ya Russian. Ini kamus walaupun ini ya Rusia itu Rusia ya. Sorry, Russian. Nah kita klik ini. Jadi tentu Google-nya akan nyariin apa ya, nih hasilnya. Kemudian dari Google Translate-nya sendiri, oke, Google kan punya seperti ini. Kalau dia ngeklik, dia akan jadi, dia tahu bahwa itu translate-nya dari Rusian, kita klik yang ini. Jadi dari Rusia, lalu ke Inggris jadi apa. Jadi Google juga sekarang seperti di sini ada contohnya kan banyak. Jadi ini kalau kita pakai juga cukup membantu lah paling tidak. Mungkin untuk konteks yang lain Anda bisa buat lagi pakai perintah-perintah lainnya yang mungkin dari Google-nya sendiri ya. Karena misalnya di Google tuh ada perintah namanya define paradox relation. Ya. Nah, dia akan ngasih konteksnya. Nah, ini bisa kita buat juga jadi di Word Web-nya.
dengan perintah define ya, atau kalau bahasa Inggris mungkin define aja paradoxnya seperti ini. Jadi kita bisa buat tab khusus untuk untuk Google definisinya apa. Ini juga kita bisa buat tambahkan di WordWeb. Ya, seperti prosedurnya sama, option, dictionary tabs, kita add new definisi Google. Ya, define yang kita ganti lagi dengan placeholder tadi. Persen S. Oke. Nah, sekarang berarti kita udah punya ada lagi tab yang namanya definisi Google. Ya. Jadi kita bisa klik di mana saja ya. Jadi nanti mungkin saya kasih ada PDF ya. Kalau PDF-nya itu kan ada dua, ada yang memang bentuk PDF kalau dibuat dari teks ya. Atau ada yang ya. Ya, seperti ini misalnya. Klik hospital ya, sama bisa ya. Jadi di atas Word kita ngerjain di PDF pun bisa. Infrastruktur. Google Translate akan langsung ke tab. Oke. Ya, ini kita pilih mau bahasanya apa. Ini nah, untuk dari Google Translate mungkin oke kita lihat dulu ya lebih spesifiknya. Google Translate sesuai dengan bahasanya. Sorry, salah. Jadi kita pilih bahasa kita dulu. Kalau tadi Indonesia ke Rusia ya, atau ini ke Inggris, itu ke Cina salah. Nah, lihat yang di atasnya. Jadi translate google.com dari Indonesia ke Cina, katanya translate. Ya, ini yang kita ganti nanti di WordWeb kita dengan persen sama S itu. Jadi ini sudah jadi kita nggak perlu lagi buka lagi Google Translate, pilih dari bahasa apa atau ke apa. Jadi kita sudah langsung gitu. Ini terkait bahasa yang lain non Inggris ini Pak, ada pertanyaan. Kalau Ya. bahasa Arab apakah disupport Pak untuk menggunakan untuk bahasa Arab? Ya, saya rasa disupport mungkin ya. Kalau paling tidak, oke. Kita coba aja ya. Saya terus terang belum bisa. Jadi kita atau bisa diketik mungkin kalau di chatnya Pak apa yang kayak cari saya copy Pak. Yang nanya. Nah, Amelia Latifah apakah bisa Amelia, mengetik Pak? kita bisa ngetik apa ya yang gampang aja. Coba nanti kita langsung saya klik di situ. Sambil menunggu, ini ada dari Bu Siti Hajar yang terkait dengan masalah perkamusan ini ya. Izin bertanya, pernahkah Bapak mengalami mencoba mencari arti kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di 2 atau 3 kamus yang berbeda? Bagaimana Bapak memutuskan akan memakai yang mana biasa? Oke. Ya, itu very personal. Tiap orang punya ininya karena kita yang tahu itu konteksnya apa. Yang penting sih fit dalam konteksnya aja sih kalau menurut saya itu. Jadi selain itu misalnya juga kalau kata yang sama sudah sering digunakan dalam paragraf yang sama, saya akan mencoba cari yang lain. Karena kalau kata yang sama berulang-ulang dalam satu kalimat itu nggak enak keterbacaannya biasanya. Jadi kita cari yang lain. Nah, kalau itu biasanya kita cari di misalnya di kalau dari WordPress misalnya di Thesaurus tadi Indonesia ya. Kalau ada dalam satu kalimat ada ia sakit karena ia merasa sakit gitu kan, nggak enak bacanya. Jadi kalau kita mau cari lagi ya sakit itu apa, kalau di ininya ya sakit, kepala, pening dan sebagainya. Nah tadi kalau yang Ibu Amelia tulisannya ini dalam Romawi ya Bu ya. Jadi oke kita coba aja ya di sini. Apakah dia, karena saya mungkin rujukannya tetap ke bahasa lain, saya lihatnya di Google Translate. Ya kalau dari sini English ya oke. Ini sepertinya nama situs webnya ya Pak, Alaman. Nama situsnya ya. Oke, Mas saya pikir apakah oke kita lihat aja di sini. Kita klik ke bisa tidak Arab. Ya harusnya sih bisa ya. Nah ini sini Google Translate, kemudian di Google ya langsung juga Arab bisa Bu. Nah kalau Ibu pakai Alman ini saya nggak bisa ini Bu.
nggak hafal. Almani apa tadi? Almani. Oke, kita coba aja ini ya, Almani. Oh ini oke. Ya ini sini Dictionary Arab Indonesia. Dia langsung ya ini. Oke. Ya ini bisa Bu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kotak pencariannya di sini kata-kata. Saya nggak tahu ini apakah yang harus dimasukkan dalam bahasa Maui apa Arab nih. Di sini Arab ke Indonesia. Jadi mungkin Ibu harus masukin ketik asa Arabnya di sini. Misalkan ini ya, kita copy paste saja deh biar cepat. Misalnya ini yang kita mau cari. Search. Nah, kita lihat di atasnya. Nah, nanti perintahnya seperti apa. Ada nggak ya? Keluar nggak nih? Oh ya, seperti ini Bu. Kita copy paste. Nah, berarti kalau asumsi saya sih ini yang akan kita ganti nanti di Word Web-nya. Jadi kita add option new, kita Almani ya. Oke. Nah, ini oke, ini bahasa banyak sekali ininya ya. Karena karakternya berbeda-beda. Iya. Coba kita lihat apakah sama di sini, mungkin S tadi ya. Hasilnya kita lihat bagaimana. Sesuai nggak Bu? Harusnya sama ya sih ya. Jadi seperti ini Bu. Jadi bisa Bu jawabannya. Bisa. Yang penting adalah ngelihat ini perintah di atasnya ini, dan biasanya yang lain-lainnya itu hanya ini aja rujukan ya. Jadi kalau ada susah error, dicoba dulu di Word-nya baru disimpan di situ. Ya, Ada terima lagi? kasih. Ini satu lagi mungkin ya sebelum kita tutup acara, ada dari Mbak Indah Lestari sepertinya ingin membuka mic. Silakan Mbak Indah. Ya. Singkat saja ya. Sudah saya buka. Silakan. Maaf tidak jadi. Tidak jadi. Oh ya, tidak apa-apa. Baik kalau begitu. Sepertinya sudah cukup Pak Hikmat. Ada penutup mungkin? Ya, jadi penutup aja ya, ini adalah salah satu saya ini adalah ya menurut saya selama ini adalah sangat membantu saya. Artinya paling tidak efisien tidaknya tergantung dari kita. Kalau Anda memang mungkin bahasanya juga beda, dinamikanya banyak definisinya dan sebagainya, tapi yang jelas bahwa ini kita paling tidak perlu membuka lagi web terlalu banyak. Hanya di satu aplikasi, kita lagi buka apapun, ketemu katanya, tinggal kontrol, klik, diarahkan katanya, kita akan dapat definisi. Kita tidak perlu lagi buka, masukin, ketik lagi. Di sini artinya lain apa. Jadi dengan satu klik, kita bisa ngelihat dari berbagai web, di tab yang ini, kita tinggal pindah-pindah. Bisa kita customize sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita mau nyari di browser, silakan, dan lain sebagainya. Dan untuk perkembangan selanjutnya sih sebenarnya ya dengan memahami Google Search Syntax ini mungkin ada separate discussion lah, nanti mungkin satu kesempatan boleh kita cari lagi bagaimana supaya kita melakukan pencarian efektif di Google ya. Jadi definisi. Tapi sejauh ini apa yang sudah kita lakukan itu cukup kok. Saya tidak pernah merasa bahwa ini kata ini apa, dari semua informasi berarti yang dari Word Web dasarnya. Kalau kita beli kamusnya juga ada, itu semuanya sudah cukup. Apalagi kalau yang spesifik mungkin yang tadi sepertinya Prozee, sebenarnya yang lebih Prozee itu lebih membumi ya. Artinya banyak pengalaman penerjemah sendiri, ketemu kata susah, definisinya sudah ada. Yang dari Prozee itu yang sangat membantu menurut saya sih itu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, dan semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hikmat sekali lagi. Untuk rekan-rekan yang ingin menghubungi Pak Hikmat langsung, tadi sudah saya sertakan tautan ke profil LinkedIn Pak Hikmat. Nanti tidak keberatan ya Pak kalau dihubungi secara langsung? Ya, silakan. Ya, boleh. Ya, silakan. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, nanti ruang berbagi berikutnya ada di bulan November, tanggal 11 kalau tidak salah. Tapi minggu depan kita ada sebuah webinar bulanan. Untuk rekan-rekan yang belum mendaftar, mungkin bisa melihat di situs web HPI, hpi.or.id. Webinarnya diadakan hari Sabtu pagi ya, dengan topik strategi bertahan menghadapi perang industri yang signifikan dan penuh ketidakpastian. Jadi nanti di webinar itu kita akan melihat
industri ini dari sisi tantangannya ke depannya seperti apa. Saya lihat sudah beberapa teman yang ada di sini sudah mendaftar, tapi yang belum silahkan bisa langsung masuk ke situs HPI untuk melihat tautan pendaftarannya di sana. Sekali lagi terima kasih semuanya buat rekan-rekan, buat para senior yang malam ini hadir yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu. Pak Indra Listio, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Hananto juga, Ibu Sofia Mansur. Saya rasa cukup sekian saja bisa kita akhiri. Semoga malam ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Semoga bisa menjadi amal bagi kita semua. Selamat malam, saya Adi Indarta. Baik, terima kasih.